Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Ratih TV Kebumen yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam yang kali ini akan membicarakan tentang dengan tema hijrah di era modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah ya, momentum hijrah ini menjadi juga momentum penanggalan dalam Islam ya. Terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Nah, bagaimana hijrah pada era Nabi Muhammad SAW dan diterapkan atau dibandingkan dengan hijrah pada saat ini. Maka tema yang akan kita bicarakan sore hari ini adalah hijrah pada era modern. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Beliau Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamid MPDI. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah nggih. Seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa hijrah itu momentumnya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Sekaligus ini juga menjadi momentum awal penanggalan pada kalender Hijriah atau kalender Islam. Nah, tentunya ada perbedaan pemaknaan, walaupun dalam sisi sejarah tidak bisa kita lupakan, tapi bagaimana menerapkan hijrah pada era modern. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana, apa itu sebenarnya hijrah itu Pak Kiai? Ya, yang pertama tentang peristiwa hijrah yang tersanadkan ya. Jadi memang hadis yang menjelaskan tentang hijrah itu sanadnya dari Abu Bapak Hafsin Hafsah, bapaknya Hafsah berarti sahabat Umar. Ya, itu menjelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa ilar rasuli, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hijrah, penjelasan hijrah yang berdasarkan sanad ya. Jadi memang waktu itu kan hijrah itu tidak begitu Nabi melaksanakan hijrah langsung sekaligus, tidak Pak ya, nyusul gitu ya, bertahap ya. Nah, dalam tahapan-tahapan selanjutnya setelah Nabi sampai Madinah itu ada peristiwa begini Bapak. Itu kan di Mekah ada orang namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu maaf terkenal cantik gitu ya. Nah, ada orang laki-laki itu ya sahabat Nabi sebenarnya, itu diajak oleh temannya, ayo ikut hijrah. Enggak, Nabi sudah sampai di Madinah loh. Dia itu khawatir kalau dia hijrah, Ummu Qais dinikah orang lain gitu. Nah, maka dia menggantungkan hijrahnya itu. Kalau Ummu Qais ikut, ya dia hijrah. Tapi kalau tidak ikut, berarti dia tetap di Mekah. Tetap tinggal di Mekah. Ya, jadi menggantung gitu loh. Belum mantap. Nah, peristiwa ini kan sampai ke Nabi. Nah, Nabi menjelaskan bahwa segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Nah, termasuk al-a'mal itu adalah hijrah minal Makkah ilal Madinah. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Kalau dia hijrah memang niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, membantu
dakwah Nabi di Madinah, ya dia akan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi gitu. Dia bisa ikut bertafakuh di Madinah dengan Nabi. Tapi kalau dia hijrahnya mengandalkan, menggantungkan kepada sesuatu dalam hal ini adalah Ummu Qais, ya dia dapatnya apa yang diniatkannya itu. Itu yang tersanadkan seperti itu, Pak. Ya, artinya ada latar belakang juga Nabi bersabda seperti itu sih. Iya, asbabul wurudil hadisnya seperti itu. Innamal amalu binniyat itu seterusnya, bahwa ketika kita mempunyai niat tentang melakukan sesuatu ya harus ilallah, tujuannya adalah digantungkannya kepada Allah, tidak digantungkan kepada selain Allah. Iya. Sesuatu. Ya, makanya kan ada hadis yang lain gitu, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma gitu. Ada 3 hal yang seseorang bisa menemukannya, dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, agar Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya gitu. Nah itu tentang hijrah yang tersanadkan seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, hijrah sebagai pijakan penamaan tahun baru Islam. Ya kan, kalau ada anak murid ya tanya dengan keluguannya, Pak Guru, kan hitungan bulan, hitungan tahun itu kan sejak Tuhan menciptakan bumi dan langit ya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum itu ya. Bahwa hitungan bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 itu. Nah, karena anak itu dengan lugunya nanya, berarti dunia ini umurnya baru 1442 ya, atau 2004 ya. Nah, itu maka Pak Guru menanyakan bahwa itu adalah hanya peringatan saja. Peringatan dari sebuah peristiwa yang dalam hal ini untuk tahun Islam, tahun hijrah itu menurut sahabat Umar bin Khattab itu mengusulkan agar tahun Islam itu adalah dinamakan tahun Hijriyah karena mengenang peristiwa perjuangan, mengenang momentum, sehingga ini menjadi momentum penanggalan Islam gitu. Iya, jadi sejak diusulkan oleh sahabat Umar kemudian ditetapkan ya itu sampai sekarang itu. Sahabat Umar mengatakan al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu memisah antara yang hak dan yang batal. Maka setelah hijrah yang ja'al haqqu wa zaqal batilu. Ya. Tentang memisah nih Pak Kiai, bahwa hijrah ini kan berpindah ya. Berpindah dari kalau kita bicara sejarah itu berpindah dari Mekah ke Madinah. Perpindahan ada perpindahan Nabi diikuti oleh sahabat-sahabat. Nah, kalau dikaitkan dengan pengertian tadi memisah antara hak dan batil ya, antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang mungkar, itu sejauh apa kebaikan dan kemungkaran itu di kota Mekah ketika itu sehingga harus diputuskan, katakanlah ya, harus diputuskan untuk berhijrah. Iya. Kalau hak dan batal di awal-awal hijrah ya kafir dan agama, Pak. Kafir dan agama. Iya, jadi dia yang memegangi agama mengikut Nabi itu ikut hijrah. Iya. Tetapi dia yang mempertahankan kekafiran berarti tetap di Mekah. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu tidak sih, Pak. Dalam kasus-kasus tertentu loh. Artinya begini, ada orang yang tetap tidak hijrah karena sayang itu ladangnya menjelang panen karena sudah mapan ekonominya. Ya, kita kan tahu betul ya bahwa apapun yang dilakukan, jangankan yang dilakukan, bahkan yang diucapkan oleh beliau ini kan berdasarkan wahyu, berdasarkan
perintah. Iya. Tidak berasal dari kemauan Nabi sendiri. Nah, artinya kita mungkin bisa mengetahui sejauh apa keadaan kota Mekah ketika itu dalam kacamata dakwah ya, mungkin sehingga udahlah kalau misalnya masih kesulitan di Mekah, pindah aja dulu ke Madinah, atau mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari kafir sehingga pindah dulu ke Madinah, atau bagaimana ini keadaan suasana ketika itu, mungkin Pak Kiai bisa digambarkan gitu. Kalau secara individu ya Pak ya sebenarnya Nabi sukanya tidak hijrah ya karena itu tempat kelahiran beliau. Itulah kemudian orang-orang ahli kitab waktu itu menuduh Nabi sebenarnya itu pindah dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah kan. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha gitu kan. Nabi 16 bulan sholat di Madinah itu menghadap Baitul Maqdis. Ya. Tapi kemudian Allah perintahkan lagi untuk kembali ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Itu tuduhan-tuduhan mereka itu ya karena Muhammad itu sudah lama kangen dengan kampung halamannya, tentu saja seperti itu. Ya. Dan setelah itu ada Fathu Mekah lagi Pak. Ya. Itu orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Itu idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Kalau mengikuti kemauan ya mungkin beliau lebih nyaman di sana ya di Mekah, tapi kan ini perintah wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya udah diikuti saja kemauan Allah, dan itu kan perintangannya banyak sekali. Tapi ternyata orang-orang Madinah itu lebih siap gitu Pak, lebih siap untuk menerima dakwah Nabi. Tetapi orang-orang yang hijrah sahabat muhajirin ini ya memang betul-betul Pak, meninggalkan suami atau istri ketika tidak mau, meninggalkan ladang, meninggalkan kemapanan lah, harta benda itu. Nah, maka sahabat Ansor yang asli Madinah itu ya Ansor diartikan penolong itu ya Pak ya. Itu ya banyak penolong dalam arti fisik Pak. Mohon maaf begini, kan ada orang yang hijrah tanpa istri ya misalnya, karena istrinya nggak mau. Nah orang Ansor sana itu istri saya 4 nanti tak cerai gitu. Yang saya cerai untuk kamu itu. Sampai sejauh itu Pak. Itu rumah saya 2, udah yang 1 untuk kamu. Gratis Pak gitu. Itu ladang saya 5 tempat, udah yang 2 untuk kamu. Sampai sejauh itu Pak. Itu. Artinya penerimaan penduduk Madinah ketika itu atau Yathrib. Iya. Ketika dalam proses hijrah itu begitu luar biasa begitu luar biasa untuk menerima itu. Dalam proses hijrah dalam sejarah bahwa ini adalah memisahkan tadi seperti Pak Kiai sampaikan, memisahkan antara baik yang benar. Kemudian apa sih yang dilakukan ketika itu? Ketika itu adalah salah satunya adalah dengan meninggalkan segalanya dalam tanda kutip, menuju kepada tempat dakwah baru. Nah, kalau kita kaitkan dengan misalnya saat ini, kondisi saat ini, ya di Indonesia lah, terlebih lagi di Kebumen, ya, kita ambil Indonesia. Nah, kita sering sekali tuh mendengar, mohon maaf di media sosial atau di berita-berita terkini, itu hijrah itu diartikan sama sekali meninggalkan sesuatu bentuk keduniaan menuju sesuatu yang digambarkan itu yang tadinya punya harta banyak, tapi kemudian hijrah betul bisa meninggalkan segalanya. Apakah seperti itu yang? Kalau Al-Quran kan mengajarkan keseimbangan ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata, tapi juga wala tansa nasibaka minad dunya kan. Kan memang dunia itu kan ad-dunya mazra'atul akhirah ya. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Artinya orang akan memanen ya seberapa banyak dia menanam kan gitu ya. Teorinya kan gitu ya. Tinggal cara merawat tanaman itu bagaimana, cara menanamnya serius apa tidak itu. Jadi kalau tercerabut semuanya itu ya bisa dikatakan tidak sesuai ajaran
Al-Quran tentang keseimbangan, Pak. Cuma memang sudah didoktrinasikan bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik, ya pasti, karena di akhirat itu adalah tempat memanen dari pahala, dari ibadah, sedangkan dunia itu kerja murni, Pak. Ya itu iya. Cuma tidak harus seperti itu keadaannya, semuanya gitu. Kan Al-Quran tadi mengatakan wala tansa nasibaka, ya, karena memang dunia itu masratul akhirah. Nah, maka kemudian begini, Pak, dalam statement yang pendek begini, al muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Al muhajiru, orang yang hijrah itu, man yaitu orang, hajaro yang pindah, yang man hajaro ma nahallahu anhu, sesuatu yang dilarang Allah. Jadi yang tadinya masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah, kemudian dia meninggalkan, itu namanya muhajir. Itu orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Ya, orang yang hijrah itu berarti orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah gitu. Yaitu dari berbuat yang dilarang menuju perbuatan yang diperintah. Itu namanya muhajir. Maka muhajir itu ya ada step juga, Pak. Ada orang yang tadinya suka sekali dengan mempublikasikan berita hoax misalnya, ya. Nah, itu kan ya dilarang, ya, karena itu kan fitnah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian dia menjadi orang yang tidak menyebar berita hoax misalnya. Itu namanya muhajir dia. Dia berarti hijrah itu dari penyebar fitnah menjadi tidak penyebar fitnah. Itu di era modern yang antara lain seperti itu, Pak. Jadi ketika kalau pemaknaan seperti itu, artinya muhajir adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang kemudian kepada sesuatu yang diperintah. Ini salah satu yang bisa kita terus semangat hijrah itu yang bisa terus kita pelihara di zaman modern. Berarti banyak hal nih, pakai yang bisa dilakukan. Gitu. Iya. Peningkatan pembangunan, peningkatan persatuan, peningkatan pendidikan, ya semuanya. yang isinya adalah peningkatan hal-hal yang bersifat positif. Itu namanya hijrah dia. Ya, jadi hijrah fisik kan sudah bukan, ya, karena Mekah sekarang juga aman, Madinah juga aman. Artinya memang kalau kita definisikan hijrah pada saat ini, pada era modern ini, semangat hijrah ini adalah bagaimana seseorang atau semua orang itu berpindah pada satu titik ke titik berikutnya, di mana titik yang awal ini adalah katakanlah titik yang tidak baik menuju kepada titik yang lebih baik. Ya, tidak berarti kemudian meninggalkan, tidak seperti zaman dahulu misalnya meninggalkan istri, meninggalkan ladang, meninggalkan harta benda dan sebagainya. Artinya sama sekali tidak menghiraukan kebendaan, tidak menghiraukan keduniaan. Hanya yang hampir-hampir yang dipikir adalah keselamatan individu sendiri, ya, yang kemudian mendapatkan level hijrah. Saya sekarang sudah hijrah, yang lain sudah tidak penting lagi misalnya gitu. Dan penamaan hijrah yang seperti itu subjektif banget, ya, Pak, ya. Subjektif banget. Bahwa saya telah hijrah, saya sudah nggak butuh uang, saya nggak butuh jabatan. Ya, itu kita jadi ingat Mbah Maimun itu, Pak. Mbah Maimun yang sekarang kemudian banyak disampaikan ide-idenya oleh santri terkenal beliau Gus Bahai itu, ya. Bahwa agama itu besok dibawa oleh PNS gitu, Pak. Agama itu dibawa oleh PNS gitu, Pak. Waktu itu juga muskil, ya, bagi santri yang nggak PNS gitu. Ternyata pemikiran Mbah Maimun bahwa PNS itu juga punya sisi efektif di dalam mendakwakan agama. Contohnya sekarang Pak Munajat, ya.
sekarang diangkat menjadi pejabat di suatu daerah lah gitu. Yeah. Karena Pak Munajat ini seorang muslim, di sana tidak ada musola misalnya. Karena atas nama jabatan, atas nama pekerjaan, kan mengusulkan jadi nggak masalah. Bukan misionaris loh ini kan? Iya kan? Karena ini urusan apa namanya, urusan agama yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Coba kalau kita punya daya apa Pak terhadap koruptor-koruptor kalau nggak ada KPK? Iya kan? Kita punya daya apa Pak pada orang-orang yang suka minum minuman keras kalau tidak ada BNN apa ya? Iya. Nah, itu Pak. Jadi kalau di zaman modern itu pengertiannya bisa lebih luas nih Pak Kiai. Artinya begini, pengertian hijrah di zaman modern dalam arti yang lebih luas, misalnya kita kan kadang kalau mendengar terminologi atau mendengar kosakata yang berbau Arab ya atau agama hijrah misalnya, itu kita langsung terkadang ya sering dari kita itu langsung berpikirnya ke arah sesuatu yang berbau ibadah mahdoh. Ya, itu urusannya hanya dengan ngaji, urusannya dengan sholat, urusannya dengan puasa, urusannya dengan zakat dan sebagainya. Nah, tetapi lebih luas lagi misalnya hijrah itu bisa dilakukan dalam berapa lini kehidupan, misalnya dalam bernegara, dalam kehidupan sosial, bahkan mungkin dalam kehidupan ekonomi. Oh iya. Ya, ketika misalnya kita berlandaskan Islam, katakanlah kita berkeyakinan Islam, hijrah itu bisa dilakukan oleh siapapun di level manapun, di lini manapun. Tidak terbatas pada seseorang, pada kelompok tertentu, enggak, semuanya. Ya, inilah makna hijrah dalam kontekstual gitu ya. Ya, maka dalam rangka memperingati tahun baru Islam ya, kemarin saya memberikan sambutan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama di Gebyar Muharram yang dilaksanakan oleh Yayasan Al Makarim itu. Itu antara lain saya sampaikan, yang pertama paling tidak anak-anak kita itu mengenal nama-nama bulan dalam Islam. Jangan yang dikenal hanya bulan Ramadan dan bulan Muharram dong, tapi 12-nya itu dikenalkan. Yang kedua adalah tentu saja peningkatan pengetahuan, peningkatan pendidikan dalam hal ini antara lain ada mengaji Al-Quran. Oke Pak, karena waktunya terbatas, saya ingin sampaikan pesan Nabi dalam memulai kehidupan di tahun baru ini. Kita diberi wawalar Pak, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarobihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin itu berarti beruntung ya. Ya, kalau mangkana yaumu misla amsihi, hari ini sama saja kemarin, itu rugi, sama aja rugi itu Pak. Sama aja rugi. Sama aja rugi. Apalagi wamangkana yaumu syarron min amsihi bahwa mal'unun, itu dilaknat dalam arti dia tidak bisa memperbaiki diri gitu loh. Oleh karena itu pasti kita mengharapkan semoga dalam suasana tahun baru Islam, dan kebetulan di Kebumen ini tadi pagi saya baca doa dalam upacara memperingati hari jadi ke 391 Pak. Ya, semoga kita lebih meningkat ibadahnya, lebih meningkat peran sosial kita, dan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin. Terima kasih Pak. Pasti saya banyak sekali kekurangan dan khilafahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rati TV yang dirahmati Allah, demikian diskusi kita kali ini yang sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini menjadi semangat baru untuk lebih baik lagi dimanapun kita berada dan dimanapun kita berkaya. Terima kasih, segala kesalahan maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.